Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran bukan bermaksud untuk menggantikan cara mengajar guru, melainkan untuk melengkapi dan membantu pengajar dalam menyampaikan materinya. Secara umum, tujuan penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk membantu penyampaian informasi berupa materi dari pengajar ke pembelajar, agar nantinya materi tersebut mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi siswa. Menurut Sadiman dan kawan-kawan tahun 2011, penggunaan media pendidikan yang secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif pada peserta didik. Hal itu karena variasi dan ketepatan penggunaannya dapat meningkatkan gairah peserta didik untuk semangat dalam belajar dan tentunya akan mendorong peserta didik agar dapat belajar secara mandiri. Penggunaan media pembelajaran. Sadiman tahun 2005 menyatakan 4 kegunaan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu monoton dengan hanya menampilkan kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti materi tentang tata surya yang tidak mungkin dilihat dengan mata indera manusia, dan perbedaan ruang dapat diganti dengan gambar atau video untuk melihat komponen tata surya tersebut. Yang ketiga, memberikan stimulus yang sama dapat menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Selanjutnya, adapun kegunaan media pembelajaran menurut Rahadi tahun 2003, yaitu untuk menyeragamkan penyampaian materi, membuat proses pembelajaran lebih jelas dan menarik, sehingga proses pembelajaran menjadi efisien, efektif dalam waktu dan tenaga, serta dapat meningkatkan hasil belajar. Menurut Ramli, penggunaan media pembelajaran saat ini semakin maju seiring dengan kecanggihan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga manfaatnya sangat dirasakan oleh pelaksana pembelajaran, yaitu antara lain, pertama, memberikan feedback untuk penyempurnaan pembelajaran yang telah berlangsung atau yang akan direncanakan. Yang kedua, pokok bahasan bagi pembelajar yang lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi mereka. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengayaan atau enrichment secara langsung kepada pembelajar. Yang keempat, membiasakan pembelajar untuk lebih meyakinkan terhadap pembelajar yang diajarkan. Yang kelima, perasaan pembelajar akan terasa mendalam dalam dirinya dengan bertemunya konsep yang diajarkan pembelajar dengan yang didapatnya di luar sekolah. Penggunaan media dalam pembelajaran penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan meningkatkan aktivitas belajar. Menurut Sujana 2001, manfaat media pembelajaran dalam proses belajar peserta didik yaitu: yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan ajar pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh peserta didik dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.